terkasihi, kita bertemu kembali dalam hari yang baru, pagi yang baru, tentunya dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam Lukas 15 ayat 7 untuk hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Demikian firman Tuhan. Hudok matuhamu sumantusido gumudang lasti roha di banua kicang mida si pardosa sahalak naulu paubahon rohana asamida sia fulusia partigor nasopula paubahon rohana sida. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau ada barang kita atau uang kita itu hilang, maka kita akan merasakan ada sesuatu yang hilang dalam diri kita yang membuat kita menjadi menangis atau bahkan juga membuat kita menjadi kesal, marah karena sesuatu yang kita sukai tidak lagi berada di tempatnya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, demikian juga dengan khotbah kita hari ini. Bagaimana Yesus Kristus di dalam perumpamaannya tentang domba yang hilang. Oleh karena itu sangat ditekankan di dalam nats kita hari ini bagaimana rasa kesal, marah, amarah ketika orang yang disayanginya atau orang-orang yang sudah percaya kepadanya bahkan belum percaya ingin hidup di dalam dia. Sehingga di dalam perumpamaan domba yang hilang ini Yesus mencari lagi orang-orang yang hilang itu atau domba-domba yang tersesat itu untuk kembali ke dalam hidupnya atau di dalam penggembalaannya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ini mau mempertegas bagaimana orang-orang pada waktu itu atau umat Farisi atau kelompok Farisi, orang-orang yang merasa benar di hadapan Tuhan, ini mau memamerkan bahwa bagaimana seorang yang kudus sekelas Yesus Kristus mau hidup bercakap-cakap dan mau bersosialisasi dengan orang-orang yang berdosa seperti pemungut cukai. Pemungut cukai yang pada waktu itu adalah yang bekerja untuk kaisar, mengambil bunga-bunga atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ini seperti sebangsa yang dikatakan dalam kehidupan sehari-hari rentenir, sehingga bunga-bunga itu akan mereka sampaikan kepada kaisar sebagai bentuk tanggung jawab mereka di hadapan kaisar atau pemerintah. Inilah yang dikecam orang-orang Farisi. Bagaimana orang yang tidak hidup suci diperhadapkan dengan orang yang suci, yaitu Yesus Kristus. Tetapi Yesus justru mencekal mereka melalui perkataan seperti nats khotbah kita hari ini, bahwa lebih bersukacita bila ada satu orang yang kembali, ya kan, yang kembali untuk bertobat daripada 99 lagi yang sudah mengenal Tuhan tetapi tidak ingin untuk bertobat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Yesus mendatangkan sebuah hal yang baru, bahwa ketika ada orang lain yang ingin mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang belum percaya, kita boleh saja mengajaknya, kita boleh menuntunnya, bahkan kita boleh untuk merawatnya agar mereka tidak lagi lari dari kepercayaan atau
kita membuat contoh kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui nats kita hari ini tidak ada perbedaan antara orang-orang yang mengenal Tuhan. Justru orang-orang yang mengenal Tuhan harus mengajak melalui perilaku, kehidupan, dan juga di dalam perkataan, bahkan juga menjadi contoh untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, pertobatan sangat penting di hadapan Tuhan. Karena pertobatan itu mengubah dari sifat lama diperbaharui di dalam Kristus. Inilah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sangat baik. Sehingga mereka mewartakan bahwa setiap kehidupan, setiap kesempatan, setiap waktu ada untuk pertobatan. Merubah diri seturut dengan kehendak Allah. Inilah sukacita yang sangat besar di hadapan Tuhan ketika banyak orang yang percaya tetapi tidak bertobat, sedangkan ada seorang yang ingin percaya dan bertobat. Sehingga Bapak Ibu, kita diperbarui dan dinyatakan bahwa pertobatan sangat penting setiap hari. Perubahan perilaku dari yang baik menjadi lebih baik juga sangat berarti. Sehingga hanya nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Datanglah kita yang hilang, datanglah kita yang ingin bertobat, karena di dalam Tuhan ada perubahan kehidupan menjadi lebih baik. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah namamu atas segala kasih setia yang kau berikan kepada kami. Hari ini kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan memanggil kami orang-orang yang berdosa, agar kami diubah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami adalah domba-Mu yang sering tersesat bahkan hilang, tetapi Tuhan memanggil kembali melalui firman Tuhan, melalui perilaku yang semakin baik, sehingga hanya nama Tuhanlah yang kami wartakan. Izinkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Izinkan kami Tuhan melalui setiap kekuatan, kemampuan kami mewartakan kebaikan nama-Mu, sehingga semakin banyak orang yang percaya datang bertobat dan kami juga diubah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.